Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang profesi dan profesionalisme dan kode etik profesi bidang IT atau informatika. Pembahasan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perbedaan profesi dan profesional beserta ciri-cirinya. Yang kedua, perbedaan profesi dan pekerjaan. Lalu ketiga, pengertian etika profesi beserta fungsi dan tujuannya. Dan yang keempat, contoh profesi bidang IT. Oke, saya akan menjelaskan tentang perbedaan profesi dan profesional. Di sini pada tahu kan apa itu profesi dan profesional? Ya, perbedaan dari profesi dan profesional harus diketahui dengan baik. Memang keduanya sangat mudah untuk dibedakan. Dilihat dari sisi definisinya saja sudah berbeda. Berikut ciri-ciri tentang profesi dan profesional. Profesi berasal dari bahasa Arab, yaitu profession, yang artinya mampu atau ahli dalam pekerjaan tertentu. Pekerjaan tersebut membutuhkan mandiri tinggi, biasanya meliputi pekerjaan mental dan ditunjang oleh kepribadian dan sikap profesional. Ada beberapa dan profesi menurut ahli sebagai berikut. Profesi merupakan pekerjaan yang berdasarkan studi intelektual dan latihan yang khusus dengan tujuan untuk menyediakan pelayanan keterampilan terhadap yang lain dengan bayaran maupun upah tertentu. Menurut Peter Jarvis 1983. Lalu, profesi merupakan keterampilan yang terdapat di dalam teks sesuai dengan struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian dari pelajar maupun ilmu pengetahuan menurut Sagan 1983. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program studi etika profesi, yaitu ciri-ciri profesi. Selain memahami pengertian, kamu juga harus mengetahui ciri-ciri dari profesi sehingga bisa membedakan dengan mudah dengan profesional. Seperti berikut ciri-cirinya, yaitu profesi akan membutuhkan waktu, pendidikan, dan latihan khusus. Seseorang harus memiliki keterampilan yang khusus dalam bidang pekerjaan. Sebuah pekerjaan yang khas dengan keahlian serta keterampilan bisa dalam satu bidang saja, menuntut kemampuan kinerja, intelektual, aktivitas seperti mental, berpikir, nalar, dan memecahkan masalah. Memiliki konsekuensi, mengikut tanggung jawab pribadi secara penuh, kinerja lebih mengutamakan pelayanan dibandingkan imbal ekonomi, memiliki sanksi jika melakukan pelanggaran, memiliki pengakuan dari masyarakat, perhatikan kode etik secara asosiasi profesional, terdapat organisasi yang mengatur profesi tanpa campur tangan pemerintah, pelayanan publik, serta altruisme, serta status dengan imbalan yang tinggi. Tentang profesional dan ciri-cirinya. Jika sudah memahami dengan baik tentang profesi, kamu bisa juga belajar tentang profesional. Profesional memiliki arti bersangkutan dengan profesi jika dilihat dari kata sifat. Tetapi arti profesional ini juga bisa dijelaskan sebagai kepandaian khusus untuk menjalankannya. Arti selanjutnya membuat profesional ini dipahami sebagai adanya pembayaran untuk melakukannya. Ciri-ciri dari profesional ini sebenarnya sesuai standar profesional, merupakan seperangkat praktik, etika, dan perilaku yang harus dipatuhi oleh anggota kelompok profesional tertentu. Serangkaian standar tersebut seringkali disetujui oleh badan pengatur yang mewakili kepentingan grup, misalnya seperti akuntabilitas, kerahasiaan, kejujuran, integritas, taat hukum, loyalitas, objektivitas, dan transparansi. Berikutnya, rekan saya akan menjelaskan. Selanjutnya saya akan
menjelaskan tentang perbedaan profesi dan pekerjaan. Jika dilihat dari pengertiannya, profesi dan juga pekerjaan mempunyai perbedaan. Walaupun memang di Indonesia sendiri masih banyak orang yang menganggap bahwa keduanya adalah sama, maka sebab itu kita coba untuk mencari perbedaannya mulai dari definisi sampai ciri-ciri dari keduanya. Berikut adalah penjelasannya. Sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu pengertian dari pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan tanpa perlu mempunyai suatu keahlian ataupun keterampilan khusus. Tujuan dari melakukan pekerjaan tersebut dilakukan guna memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu artinya setiap orang dapat melakukan pekerjaan apa saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, pekerjaan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh setiap orang. Contoh pekerjaan yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari adalah petani, operator, nelayan, penjual yang ada di toko, dan lainnya. Sementara pengertian dari profesi yaitu kegiatan yang dilakukan atas dasar keterampilan dan juga pengetahuan yang kita punya. Dengan begitu, profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang atau semua orang. Mereka yang mempunyai profesi pasti sebelumnya sudah menempuh pendidikan atau pelatihan tertentu untuk memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Untuk memperoleh keterampilan ataupun pengetahuan khusus, itu biasanya dilakukan melalui pendidikan ataupun pelatihan seperti kuliah hingga kursus singkat. Hal tersebut harus dilakukan sebagai bukti bahwa mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dibuktikan dengan adanya ijazah, sertifikat, dan izin untuk bekerja dalam profesinya tertentu. Jika dilihat dari sudut pandang lain, mereka yang mempunyai profesi dikenal sebagai tenaga kerja profesional. Mereka akan menyediakan layanan berdasarkan ilmu dan juga aturan yang mereka kuasai. Perbedaan lainnya dalam hal penghasilan tenaga kerja profesional tersebut nantinya akan menerima gaji atau upah yang sesuai dengan keahlian dan pelayanan yang disediakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang contoh profesi di bidang. Jadi saya akan mempresentasikan contoh profesi di bidang IT. Yang pertama di sini kami mengambil contoh untuk web developer ya. Jadi banyak perusahaan ingin memperlihatkan informasinya dan dibutuhkan website untuk itu. Nah, di sini web developer itu membantu untuk pembuatan, mengembangkan dan merancang ya untuk website yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Dan di sini tuh web developer itu biasanya gajinya 4 sampai 14 juta per bulan. Yang kedua, di sini kami mengambil contoh untuk software developer. Untuk profesi bidang IT yang paling banyak diminati ini adalah software developer. Jadi tanggung jawab atau pekerjaan seorang software developer itu adalah untuk meriset, mendesain, mengimplementasikan hingga menguji sistem serta softwarenya. Rentan gajinya ada 7 sampai 20 juta. Itu untuk level yang rendah ya untuk junior, tapi untuk level seniornya itu gajinya itu berkisaran 20 sampai 40 juta per bulan. Lalu ada programmer dengan rentan gaji 8 sampai 15 juta ya. Jadi programmer itu memiliki tugas untuk memahami beragam macam bahasa pemrograman. Di sini tujuannya programmer itu untuk membuat dan mengembangkan bahasa pemrograman agar sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Jadi programmer di sini mengembangkan aplikasinya, mengcoding agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di sini
dapat diartikan sebagai perusahaan. Apaan sih menuju sih? Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.